Dimulai persidangan. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Anas Urbaningrum dengan ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum kami persilakan untuk menghadirkan perkara. Petugas diminta menghadirkan terdakwa Anas Urbaningrum ke dalam ruang sidang. Saudara terdakwa sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehatnya. Sidang masih dilanjutkan, masih pemeriksaan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Baik. Kami persilakan saudara di samping penasihat. Selanjutnya kami persilakan kepada penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi yang telah dipanggil pada hari ini. Silakan. Terima kasih majelis. Hari ini ada 5 saksi yang hadir, yang pada tugas diminta untuk menghadirkan saksi M. Iksan Lulembah, Ratna Irsana, Al Dasni, Heru Diatmoko, dan Winantun Yastiti. Baik, saya cek identitas daripada masing-masing saksi terlebih dahulu. Pertama, M. Iksan Lulembah, ya, bapaknya. Lahir di Palu 23 April 1966, laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal sesuai KTP Uricam 19 Blok GD 7 Garing 21 Bintaro Jaya, sektor 3 Tangerang. Kemudian tempat tinggal sama ya. Izin majelis supaya mic-nya dipakai. Oh, dipakai Bapak. Makasih. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ya. Selaku saksi bersumpah. Kebetulan saya lagi batuk, dilanjutkan oleh anggota. Heru Diatmoko. Demi. Iya, Pak. Umur 30 tahun, tempat lahir Jakarta, Oktober 96, ya. Kelamin laki-laki, bangsa Indonesia. Alamat tinggal Kompleks Kemenhan, Jalan Sultan nomor 35, RT 34, Pos Pengungsian Barat Alam, Jakarta Barat. Iya, Pak. Agama Islam. Islam. Kerjaan manajer iklan harian Rakyat Merdeka. Iya. Kenal dengan terdakwa. Tidak, Pak. Ada keluarga. Tidak. Wina Tuning Tiastiti, ya. Lahir di Yogyakarta 25 November 56. Islam perempuan, agama Islam. Bangsa Indonesia, pekerjaan Sekjen DPR RI, Ya. ya. Pendidikan S3 di
Kenal dengan terdakwa? Kenal. Ada hubungan keluarga? Tidak. Kalau Dasni? Tidak, saya. Aldasni ya, umur 48 tahun, lahir di Padang 7 Desember 65. Ya. Ya. Orang perempuan bahasa Indonesia, alamat ketiga Perumahan Foresta, Buster, Alempar, untuk Aliman nomor 25, Bumi Serpong Damai, Tangerang. Ya, betul. Agama Islam. Ya. Kerjaan Sekretariat GM Sales and Marketing Metro TV. Ya, betul. Kenal dengan terdakwa? Tidak. Karena keluarga ya? Tidak. Nah, ya, ya. Nama lengkap karena Irsahan. Ya. Lahir Sukabumi 9 Oktober 69. Betul. Orang perempuan bahasa Indonesia. Tempat tinggal di Sultan KTP. Jalan Jati Raya Barat nomor 28 Pondok Jakarta Barat. Ya. Masih tinggal sendiri ya. Dua tempat tinggalnya nih. Ya. Yang ditinggal di Jalan Jati Raya di Ya. Yang Ciater Raya. Jati Raya. Jalan Jati Raya D5 nomor 15 di Depok ya. Ya. Agama Islam. Kerjaan di rumah tangga ya. Ya. Dengan terdakwa. Enggak. Nah, ada hubungan keluarga ya. Baik, semuanya beragama Islam ya. Dan juga sebagai saksi dalam perkara ini sebelum dengan keterangannya sumpah dulu sekian dan masuk. Ya, jadi maju. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada keadaan yang sebenarnya. Pada umum saksi ini bagaimana jasa izin majelis kalau diperkenankan ini sekalian jadi bersamaan. dari penasihat hukum dan terdakwa ada tanggapan? Tidak keberatan ya, Bapak Ketua. Tidak keberatan. Baik, kalau itu kita periksa sekaligus. Bapak Ibu sudah dijumpa ya perangkat yang benar berkaitan dengan perkara terdakwa. Ya, silakan dimulai dari Presiden. Terima kasih majelis. Kami mulai dari Ibu Winantuning Tias TV. Mau pakai mic-nya Ibu. Baik. Saat ini Ibu saya panggil sebagai saksi untuk perkara Mas Urbaningrum. Saudara menjabat sekarang sebagai Sekjen DPR RI. Semenjak kapan Ibu menjadi Sekjen? Februari 2013. Februari 2013. Ibu menggantikan siapa? Ibu Nining Indra Saleh. Ibu Nining Indra Saleh. Pada saat terdakwa Anas Urbaningrum menjadi anggota DPR, Ibu sudah menjadi Sekjen? Belum. Belum. Waktu itu Ibu bertugas di mana? Sebagai Deputi Sekjen. Deputi Ya. Sekjen. Oh, juga menjabat sebagai Deputi Sekjen tadi. Oh, Deputi Sekjen itu sejak kapan? Sejak 2005. 2005. Ya, sampai 2013. Di sana ada berapa deputi? Ada 4. Nah, Ibu deputi bidang apa? Deputi bidang anggaran dan pengawasan. Anggaran dan pengawasan. Terima kasih saudara saksi. Karena sebelum menjadi Sekjen,
saudara juga menduduki posisi sebagai deputi, tentu saudara mengetahui terdakwa Anas Urbaningrum pada saat menjadi anggota DPR. Ya. Apakah saudara tahu kapan Anas Urbaningrum menjadi anggota Dewan berdasarkan data yang saudara miliki? Baik. Pak Anas Urbaningrum diresmikan menjadi anggota DPR RI melalui keputusan Presiden nomor 70 tahun 2009 tertanggal 15 September 2009. Kemudian diambil sumpahnya pada tanggal 1 Oktober 2009. Sebagai anggota Dewan dari fraksi Demokrat ya. Iya. Kemudian apakah yang bersangkutan menduduki posisi di DPR? Di DPR, Pak Anas duduk sebagai anggota Komisi 10. Komisi 10. Iya. Apakah yang bersangkutan juga sebagai ketua fraksi? Iya, sebagai ketua fraksi Partai Demokrat. Sejak kapan itu? Sejak tanggal 12 Oktober 2009. Tolong saudara jelaskan apa kode etik yang dimiliki oleh anggota Dewan yang mengikat seluruh anggota Dewan ketika menduduki posisi sebagai anggota Dewan. Tolong saudara jelaskan kode etiknya. Diatur di mana, ketentuannya bagaimana. Jadi pengaturannya diatur di mana, saudara jelaskan. Untuk seluruh anggota Dewan diikat dengan Undang-Undang Nomor 2, khusus periode 2009-2014 diikat dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya dijabarkan di dalam peraturan tata tertib DPR. Kemudian mengenai kode etik adalah turunan dari kedua aturan dimaksud, yaitu Peraturan DPR RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang kode etik anggota DPR. Terima kasih. Saudara saksi, tolong saudara jelaskan berdasarkan dokumen yang saudara miliki terkait dengan penghasilan sebagai anggota Dewan. Ya. Sebagai anggota DPR RI ada dua kelompok penghasilan, Bapak. Ya. Jadi untuk paket gaji itu sekitar kurang lebih atau tepatnya 16.207.200. Kemudian tunjangan sebesar 30.881.000. Itu di luar yang ke-13, bulan ke-13. Jadi kira-kira itu seorang anggota Dewan itu take home pay-nya berapa? Misalnya seperti Mas Anas Urbaningrum yang kebetulan menduduki jabatan sebagai ketua fraksi dari Partai Demokrat. Iya, kalau Pak Anas, mohon maaf tadi tertinggal, selain beliau menjabat anggota Komisi 10 juga menjadi anggota Badan Musyawarah, karena itu ada membawa konsekuensi terhadap honorarium juga. Jadi jumlah keseluruhannya adalah setiap bulanannya sekitar 47.400.000. Take-home-nya kira-kira 47 juta. 400.000. Ya. Kalau berdasarkan dokumen yang Ibu miliki di sana, itu apakah bisa dihitung? Mas Anas kan tidak menjadi anggota Dewan berhenti di tengah jalan mengundurkan diri. Iya. Jadi kalau dihitung semenjak mulai menjadi anggota Dewan sampai dengan berhenti itu berapa yang beliau peroleh? Berdasarkan catatan kami, Bapak, jadi beliau mengundurkan diri pada tanggal 26 Juli 2010, kemudian keputusan presidennya keluar pada tanggal 21 Agustus 2010, maka di dalam kurun waktu 1 Oktober sampai dengan 21 Agustus 2010 beliau mendapatkan penghasilan dari DPR sejumlah 474 miliar
371 juta. Coba dulu 474 miliar. Maaf. Mohon maaf. Gini aja. Berapa bulan dia jadi anggota DPR? Tadi kan gaji sebulan 47.400. Nah itu masa kerjanya dari bulan berapa, tahun berapa, sampai bulan berapa, tahun berapa. Nanti tinggal hitung. Ya, jadi sejak dilantik tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan 21 Agustus tahun 2010. Mohon maaf tadi kelebihan nolnya 474.371.000. Jadi itu secara keseluruhan ya selama beliau menjadi anggota DPR. Juta kali sekian bulan. Iya. Kali ya kurang lebih 9. Iya, terima kasih Mas Rijal. Iya. Ya, saya lanjutkan. Apakah terhadap seluruh anggota Dewan itu punya kewajiban mengisi LHKPN kalau di Dewan sana? Iya. Apakah ada penghasilan lain selain yang saudara jelaskan tadi sebagai anggota Dewan? Penghasilan lain kalau anggota DPR melakukan pembahasan tentang undang-undang, apakah itu usul inisiatif DPR? Kalau undang-undang usul inisiatif DPR ketika kemudian disetujui dalam rapat paripurna menjadi usul DPR, maka mendapatkan tunjangan. Demikian pula ketika melakukan pembahasan undang-undang. Kemudian juga ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan, itu juga mendapatkan biaya. Apakah itu sudah termasuk kalau dijumlah dari bagian dari 417 juta yang saudara jelaskan tadi? Belum, karena Belum. itu kegiatan sifatnya. Oh, kalau penghasilan lain itu bisa terikot enggak berapa jumlahnya? Bisa, karena itu berdasarkan kepada standar biaya umum yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, maaf. Itu ada catatannya kalau? Mohon maaf tidak membawa. Oh, tidak Ya. membawa. Untuk beliau sementara cukup, kami akan lanjutkan dengan saksi lain. Tapi kami izin dulu mohon majelis sebelum kami bertanya karena ini menyangkut iklan tayangan. Jadi kami izin menayangkan kurang lebih 15 menit. Kurang lebihnya 15 menit ada tayangan iklan-iklan. Jadi berupa banner. Jadi nanti untuk bahan pertanyaan kepada Bang Jupli. Iya, cuplikan. Iya. Terima kasih Mas. Mulai dari banner kemudian baru iklan. Ada oh. Saudara saksi tolong sambil memperhatikan kecuali itu. bangsa ini karena partai
Partai Demokrat dibesarkan untuk membesarkan bangsa. SBY berpesan, ini bukanlah kompetisi, tapi pembelajaran demokrasi yang santun dan bermartabat. Bukankah kita semua adalah kader terbaik bagi partai juga bangsa ini? Perjuangan dan pengabdian tak mengenal kedudukan maupun jabatan. Tapi apa yang bisa kita berikan bagi bangsa ini? Karena Partai Demokrat dibesarkan untuk membesarkan bangsa ini. Ini bukanlah kompetisi, tapi pembelajaran demokrasi. Demokrasi yang santun, beretika, dan bermartabat. Bukankah kita semua adalah kader terbaik bagi partai ini, bagi bangsa ini? SBY mengajarkan perjuangan tak mengenal kedudukan, pengabdian tak mengenal jabatan. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk partai ini, untuk bangsa ini? Karena Partai Demokrat dibesarkan untuk membesarkan bangsa ini. Anas Urbaningrum, pengalaman organisasinya sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan itulah yang diperlukan oleh Partai Demokrat. Anas itu nasionalis religius. Bukan religius. Ups, lihat wajah Anas itu. Bikin adem banget. Nih, Pak. Kalau kataku, Anas itu cerdas. Lady. Bersama Anas, Demokrat akan tetap. Dan ini memang menunjukkan bahwa Anas Urbaningrum sudah siap dan sudah serius untuk memimpin partai yang saat ini adalah partai penguasa di Republik ini. Nah, sore nanti selain acara berupa pendeklarasian juga akan ada semacam pemberian dukungan dari sejumlah DPD khususnya di seluruh wilayah Indonesia kepada Anas Urbaningrum untuk maju dalam Kongres Partai Demokrat yang akan digelar di Bandung pada tanggal 21 Mei 2010 mendatang, untuk nantinya Anas digadang-gadang sebagai orang yang menggantikan Hadi Utomo yang saat ini masih memegang jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam sejumlah kesempatan, Anas mengaku sudah mendapatkan pengarahan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Anas sendiri menyatakan akan membawa Partai Demokrat menjadi partai yang modern dan lebih maju, serta membuktikan bahwa Partai Demokrat bukan sekedar partai keluarga. Anas Urbaningrum sendiri dalam beberapa kesempatan, terutama dari tim suksesnya, sudah menyatakan bahwa sejumlah DPD sudah mendukung mereka, utamanya dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan juga Pulau Sulawesi. Sementara itu nanti pada tanggal 21 Mei dalam Kongres Partai Demokrat, Anas akan bertarung melawan dua kandidat dari Partai Demokrat lainnya, dua kader, yaitu Andi Malarangeng dan juga Marzuki Ali. Tasya. Baik, Sofi Syarif melaporkan langsung dari Jakarta. Dan pemirsa, Anda dapat mengikuti berita-berita headline news melalui website kami di Metro. Pemirsa, hari ini Anas Urbaningrum akan mendeklarasikan dirinya sebagai calon Ketua Umum Partai Demokrat. Acara deklarasi akan dilaksanakan di Jakarta.
Majelis, demikian tadi penayangan beberapa spot. Ya, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Saya mulai dari Bapak M. Iksan Lembat. Ya. Nanti juga berkaitan dengan Ibu Ratna Irsana. Ya. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin tanya kepada Pak M. Iksan Lembat. Saudara sekarang menjabat sebagai Direktur Impact Indonesia. Itu nama brand, itu nama brand. Oh, nama brandnya. Legalnya Global Spekta Publika. PT Global Spekta Indonesia. Oh, Spekta Publika. ya. Nah, tolong saudara jelaskan bagaimana sebenarnya riwayat saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Ya, saya kenal karena dalam sebuah acara bertemu Mas Anas dalam sebuah acara kalau tidak salah buka puasa. Walaupun sudah sering mengetahui Anas sebagai anak muda yang menulis cukup intensif sejak masih mahasiswa. Pertemuan pertama kira-kira kurang lebih tahun 1996 kalau saya tidak salah. Sejak 95, 96. Oh, kemudian itu berlanjut ya? Iya, on off saja, jarang bertemu, tapi saya tetap mengikuti kiprahnya sebagai tokoh organisasi pemuda. Jadi memang sudah dari dulu ya, Bapak mengenal terdakwa Anas Urbaningrum. Ada perubahan wajahnya mungkin? Tetap kan? Masih seperti yang dulu Bapak kenal? Ya, masih. Ya. Tadi sudah kami ingatkan di layar jadi supaya nggak lupa. Oke, saya lanjutkan. Saudara saksi, tolong saudara jelaskan kronologis ini kesepakatan yang saudara susun terkait dengan kerjasama kampanye media campaign terhadap Anas Urbaningrum dalam rangka pencalonan sebagai ketum Partai Demokrat tahun 2010. Ya, saya dihubungi oleh Mas Anas untuk bertemu, dan dalam pertemuan itu kira-kira saya mengajukan semacam evaluasi terhadap, sebagai teman saya bilang ini kok penampilan di medianya kurang sekali, karena waktu itu ada kandidat lain yaitu Andi Malarangeng agak gencar dan saya kira implikasinya luas dan juga masuk di alih. Enggak, coba izin saya cut dulu. Itu pertemuan kira-kira kapan itu? Apakah yang dimaksud pertemuan pada kira-kira tanggal 8-9 April 2010 itu yang ya. Berlokasi di Ritz-Carlton ini? Iya. Iya. Kita janjian makan malam kalau tidak salah. Iya, di Ritz-Carlton ya. Ya. Setelah ada pertemuan itu kemudian ada pertemuan berikutnya pembahasan tadi? Praktis tidak lagi dengan saudara Anas, dan saya sendiri juga jarang terlibat operasional. Nanti saudara Ratna yang lebih banyak bersentuhan dengan berinteraksi dengan tim yang ada di tim sukses saudara Anas. Mungkin di sana juga ada tim komunikasi atau apa istilahnya. Jadi saya lebih banyak menjadi semacam pengarah saja, tidak banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat operasional dan teknis. Jadi pengarahan-pengarahan apa yang pernah saudara sampaikan? Ya, pengarahan profesional biasa saja agar produknya bagus seperti biasanya, layanannya bagus, kurang lebih itu. Terkait dengan kampanye media itu, apakah Bapak pernah bertemu dengan Anas di apartemen Senayan City untuk presentasi konsep proposal? Ya, saya kira itu sebetulnya kita diundang karena ada rapat tim sukses di sana, dan yang mengundang bukan saudara Anas, tapi salah satu dari tim mereka, dan bukan saya juga yang ditelepon, tapi salah satu dari tim kami yang menjadi kontak dengan tim sukses resmi dari saudara Anas. Dan karena mereka ada rapat yang cukup penting, kita diminta hadir untuk mempresentasikan agar yang melihat itu seluruh tim, karena itu kan menjadi sebuah konsep strategis bagi
kegiatan mereka. Yang saudara maksud tim kontak resmi tadi siapa? Dari saya, Saudara Ratna. Oh, Ratna. Kalau dari sana saya nggak tahu siapa aja. Siapa saja? Saya nggak tahu, nanti tanya ke Pak Supri. Oh, kalau pada saat pertemuan itu yang barusan saudara jelaskan yang di apartemen Sindang CT itu, pihak Anas hadir atau diwakili? Sepengetahuan saudara, saya ingat saudara. Itu ada dua kegiatan. Di situ ada rapat tim. Ada Yahya Secawirya, ada Ahmad Mubarok, Sultan Batugana, dan saya kira anggota-anggota parlemen dari Partai Demokrat yang cukup kita kenal, dan kami tidak spesifik mengikuti rapat itu. Kami mempresentasikan kepada tim yang akan menilai apakah proposal kami itu layak atau tidak di sebuah ruangan lain. Tapi rapatnya pun tidak berlangsung lancar karena ada konsentrasi kepada kegiatan lain, yaitu rapat yang tadi bersifat mungkin rapat lengkap tim yang terjadi di tempat tersebut. Jadi saya tidak lama pun pergi dan meninggalkan tim saya di sana. Apakah di situ juga saudara temui misalnya saudara Nasaruddin, Enji, ada, almarhum Aji Mas Said, ada. Gitu? Oh, Ruhut Sitompul ada juga? Kalau saya ada, tapi ya ada. Nah, setelah itu terkait dengan presentasi konsep proposal tadi, itu tindak lanjutnya apa? Apakah masih ada pertemuan lagi? Pertemuan lagi biasanya dilakukan oleh tim saya dengan tim kampanye atau bagian dari tim kampanye Saudara Anas. Kalau di dalam BAP saudara BAP nomor 9 poin 8 itu saudara menjawab begini atas pertanyaan titik 1 atau 2 hari kemudian saya menghadiri pertemuan berikutnya di posko tim sukses di apartemen Senayan City. Pada pertemuan tersebut hadir juga Nasar Angelina Sondah, Ruhut Sitompul, Sultan Batugana, Yahya Sucarwirya.